Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Janal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai kamera Sony Alpha 6000 ya. Jadi di sini aku ngebahas mengenai kekurangan kamera Sony Alpha 6000 yang nggak terlalu penting tapi kalian harus tahu juga gitu. Oke, jadi di sini aku akan bagi dari beberapa beberapa hal lah mungkin mengenai kamera Sony Alpha 6000, mengenai kekurangannya gitu. Jadi perlu kalian garis bawahi karena setiap kamera itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tergantung bagaimana kekurangan yang ada di kamera itu kira-kira tuh berakibat fatal banget nggak untuk kerjaan kita atau mungkin untuk kegiatan kita dalam menggunakan kamera. Jadi di sini ada beberapa hal ya, dan mudah-mudahan ini jadi salah satu tolak ukur kalian. Siapa tahu kalian mau beli kamera Sony Alpha 6000 atau juga mungkin kakaknya gitu ya. Jadi di sini ada kekurangan dari kamera itu. Yang pertama adalah mengenai resolusi video. Oke. Jadi di resolusi video itu kalau untuk maksimal ya, dia tuh hanya sanggup merekam di Full HD 60 fps. Itu maksimal ya. Dan kalau untuk foto dia sanggup RAW plus ya RAW lah dengan resolusi berapa ribu kali berapa ribu gitu. Dan kalau untuk video segitu itu pokoknya, dan dia belum 4K. Intinya di kamera Sony Alpha 6000 itu dia belum 4K. Dan kalau untuk aku sendiri 4K itu untuk apa sih gitu, karena memang kalau untuk di YouTube aja aku rasa nggak semua orang butuh 4K. Full HD 60 fps itu udah lebih dari cukup buat aku gitu. Dan kalau untuk konten YouTube itu udah paling bagus menurut aku, udah standar lah, standarnya aku gitu, lain dengan standarnya Xtake Media yang harus 4K kan gitu. Karena memang standar aku udah seperti itu, udah cukup bagus lah. Karena rata-rata penonton yang ada di channel aku tuh kemungkinan sebagian besar yang nonton cuman ya pasti pakai handphone gitu, dan jarang juga handphone itu yang nonton ke 4K saing paket yang mungkin kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengenai LCD yang tidak flip. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong brand lain yang dengan harga 7,5 juta itu udah bisa dapetin LCD yang flip. Misalnya seperti M50 LCD sudah flip ke samping lagi. Dan kalau di Sony Alpha 6000 itu belum. Dan kalau aku sendiri itu nggak terlalu penting karena memang untuk apa sih gitu, karena memang menurut aku untuk konten gini aja kalau kita pakai semacam filter di lensanya itu, filter yang bening itu tuh kita udah bisa lihat posisi kita tuh udah pas di dalam lensa itu. Jadi menurut aku itu nggak terlalu penting sih kalau untuk layar flip itu. Terus yang ketiga, ini yang sering sering orang-orang komentar gitu di video aku. Kalau kita ambil video dari kamera ini langsung pakai aplikasi My Gadget Mobile dengan format MP4, itu kalau kita ambil videonya pindah ke HP, kemudian di HP itu kita buat story di WA atau di manapun, atau kita upload langsung di Instagram, itu videonya bakal berubah jadi gepeng gitu. Karena resolusi 16:9 gitu ya. Pas kita upload di Instagram udah jadi gepeng. Jadi kita tuh jadi gini nih. Agaknya kan pertama gini nih, pokoknya gitulah kira-kira, susah ya jelasinnya. Jadi itu kita tuh agak cenderung kan gini nih, lebar ya kan, susah pula jelasannya ini. Aduh gimana ya, pokoknya kita lebar nih, terus pokoknya jadinya gepeng gini, kita jadi lebih tinggi gitu, posisi kita jadi slim gitu, gak melebar, karena lebar ke samping, dia tuh jadi gepeng ke atas gitu aja, jadi gitu. Dan kalau untuk itu tuh belum dapat solusinya gitu. Kalau masalah kenapa sih bang kalau ambil video dari kamera langsung terus kita upload di akun media sosial tuh jadi gepeng gitu. Dan aku juga ngerasain itu sih sebetulnya, makanya di sini aku kasih kekurangan yang cukup aneh dan unik. Sebenarnya kalau untuk itu sih ya kadang-kadang jadi problem karena kita kadang-kadang kan kita ambil dari kamera langsung kita upload di media sosial, dari TikTok atau mungkin di Instagram atau di Facebook, itu berubah jadi gepeng, dan itu merupakan salah satu jadi kendala juga sebenarnya. Dan kalau aku sih ngakalinya ya mau nggak mau tetap berdiri dulu gitu, jadi nggak bisa kita langsung ke situ. Itu yang ketiga ya kekurangannya, dan menurut aku ya udahlah, memang ya sebenarnya mengganggu, tapi aku sendiri sih memang jarang sih. Itu hanya berlaku untuk video aja, kalau untuk foto enggak, normal-normal aja. Oke, itu kekurangan yang ketiga ya. Terserah kalau menurut kalian itu penting atau enggak, tapi kenyataan seperti. Tapi kalau di A6400 nggak kayak gitu.
Kan gua ngerti kenapa bisa kayak gitu, tapi ya belum ketemu juga solusinya kan gitu. Terus yang keempat adalah mengenai LCD. Jadi LCD di kamera Sony Alpha 6000 itu kalau menurut aku sendiri itu gimana ya? Resolusinya tuh kurang gitu. Kurang itu gimana ya? Kadang-kadang kita lihat di viewfinder terus kita lihat di LCD itu resolusinya berbeda gitu. Terus kita lihat di HP kadang-kadang beda-beda aja gitu. Maksudnya resolusi di LCD itu kurang bagus lah kalau untuk foto. Kadang-kadang kita ngeliat detail warna, kita setel di karakteristik stylenya, tapi tiba pas dicek kok beda ya hasilnya. Maksudnya warnanya tuh agak berbeda gitu, kurang tajam gitu. Kadang-kadang terlalu tajam, kadang-kadang gitu aja. Itu kekurangan yang keempat. Tapi nggak tahu juga ya kalau di A6100 atau A6400 apakah kayak gitu, belum tahu juga. Dan menurut aku sendiri kalau untuk resolusi LCD yang kurang begitu tajam ya nggak terlalu penting juga kan. Pada akhirnya kalau seandainya foto itu kita bakal edit di HP juga, dan kalau kita pakai HP yang kualitas LCD yang AMOLED dan itu udah bagus banget, udah gampang aja lah gitu, maksudnya nggak terlalu penting juga gitu. Kecuali kita ngambil video atau ngambil foto di siang hari terik-terik panas gitu, dan benar-benar nggak kelihatan, betul-betul nggak kelihatan di LCD itu, cuman ya bayangan gitu aja. Ya mau nggak mau kita harus ngintip di viewfinder kan, jadinya kalau video atau foto tuh ya gini lah gitu, pandai-pandai kita lah kita. Itu kekurangan yang keempat ya. Dan yang kelima adalah, jadi kalau untuk audio sendiri memang dia nggak ada colokan jack 3,5 mm itu untuk mic eksternalnya. Tapi dia udah nyediain yang dari Hotsu-nya. Di Hotsu-nya itu udah ada sendiri. Cuma memang kalau untuk yang kayak gitu tuh harganya agak mahal. Dan kita nggak bisa beli mikrofon yang harga 150 gitu terus harga 200 ribuan nggak bisa, dan itu harganya sekitar 800, 900 sampai 1 jutaan kalau yang mic langsung diatur di Hotsu. Dan itu memang dari brand Sony sendiri. Kalau untuk merek-merek lain itu belum ada yang menyediakan gitu. Dan kalau untuk aku sendiri sih, kalau untuk kebutuhan vlog, mic yang dari internal dari kamera sendiri itu udah cukup bagus banget. Hasilnya itu karena dia udah stereo, jadi hasilnya tuh memang udah bagus gitu. Walaupun sebenarnya ada sedikit noise, yang nggak sedikit sih, agak banyak sedikit noise kalau misalnya kita di situasi di ruangan atau di dalam keadaan yang banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang suara kita sering kalah aja gitu. Yang penting ya kalau kita bicaranya agak kuat aja ya otomatis tetap masuk juga, karena posisi mic itu ke depan kita. Jadi kalau untuk vlog misalnya kayak gini tuh ya udah cukup banget. Dan mungkin itu aja sih untuk kekurangan dari kamera Sony Alpha 6000. Dan kalau untuk yang lainnya sih, kalau emang ada perlu ditambahkan, kalian tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin kalian ingin menanyakan sesuatu mengenai kamera Sony Alpha 6000 ini, bagaimana prospeknya di tahun 2021 ini. Dan terus terang aja, aku masih make gitu. Kamera Sony Alpha 6000 itu masih aku pakai buat konten kayak gini gitu. Terus buat ngejob wedding aku gitu, dan sampai saat ini belum ada kendala apa-apa sih. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kamera Sony Alpha 6000 ini. Ya itu sebenarnya tergantung kita sendiri, kreatifan kita sendiri. Kalau memang kalian nggak mau ribet, butuh layar yang flip, ya silakan beli A6400 kalau emang di brand Sony ya. Kalau misalnya pengen terjun ke brand lain, misalnya di Canon, ambil M50 gitu aja sih. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian mencari kekurangan dari kamera Sony Alpha 6000. Apa kalian kira-kira kekurangan itu cukup fatal banget buat kalian, atau kira-kira itu nggak terlalu problem buat kalian sendiri? Silahkan dipertimbangkan aja sih, karena memang kita tahu memang kamera Sony Alpha 6000 ini udah keluaran lama, cuman secara fungsi masih kepake banget di tahun 2021 kayak gini. Oke gitu aja, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang perlu ditanyakan. Bersama saya Jenal dan salam MZF Official.